Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sapriyadi, mahasiswa Universitas Siber Asia Jakarta, Prodi Manajemen, kelas MG 601. Untuk memenuhi tugas UTS semester genap tahun ajaran 2022-2023, mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya akan memberikan tanggapan studi kasus bangkrutnya PT Sariwangi AEA. PT Sariwangi AEA yang melahirkan Teh Sariwangi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa 16 Oktober 2018. Perusahaan yang didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962 ini terlilit hutang lebih dari 1 triliun. Pada tahun 1989, brand Sariwangi dibeli oleh Unilever. PT Sariwangi tetap memproduksi dan mensuplai Teh Sariwangi ke Unilever, namun brand Sariwangi sudah menjadi milik Unilever. 19 tahun kemudian, tepatnya awal tahun 2018, Unilever memutuskan kontrak dengan PT Sariwangi AEA untuk mensuplai Teh Sariwangi ke Unilever. Unilever mendapat suplai penggantinya, yang jelas produk Sariwangi masih tersedia di pasaran. Dan bulan ini PT Sariwangi dinyatakan pilot. Menariknya, Teh Sariwangi tetap ada di pasaran karena pemilik brand yaitu Unilever masih tetap berdiri. Bangkrutnya perusahaan yang melahirkan bukan berarti matinya produk. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, brand itu sangat penting, bahkan harga brand boleh jadi lebih mahal dibandingkan dengan aset fisik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Orang-orang yang cerdas dan berakal sehat dan fokus membangun brand dan intangible asetnya lainnya. Dalam bahasa pengembangan diri, brand itu sama dengan reputasi diri. Dengan reputasi ini kita memiliki pengaruh yang semakin meluas, harga Anda semakin mahal. Reputasi yang baik juga akan menyelamatkan kita saat kita gagal dan terpuruk. Bangunlah reputasi Anda semakin tinggi, semakin kuat, dan semakin mengakar. Ketiga, dampak pilotnya ini itu PT Sariwangi adalah manajemen PT Sariwangi meminjam uang kepada 5 bank, yaitu HSBC, ICBC, Rabobank, Finin, dan Commonwealth. Ternyata proyek mereka kembangkan dalam dana pinjaman ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya perusahaan yang sudah berdiri setengah abad lebih tidak sanggup membayar dan dinyatakan gulung tikar. Sariwangi memberi pelajaran kepada kita bahwa brand atau reputasi nilainya sangat tinggi. Kita jangan terjebak dalam kubangan hutang tidak henti. Bersegeralah aktif menjalankan perniagaan yang tidak merugi, yang keuntungannya bisa dibawa mati. Tanggapan dan pandangan saya terhadap kasus tersebut di atas dilihat dari berbagai aspek. Pertama, aspek sumber daya manusia. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan sebuah organisasi yang tidak tergantikan. Kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur manusia di dalamnya. Kualitas sumber daya yang seperti apa dan jumlah berapa suatu organisasi perusahaan harus merekrut dan memperkerjakannya. Perlu adanya sistem perencanaan SDM yang baik dan terpercaya. Perencanaan SDM merupakan upaya memproyeksikan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Dalam konteks ini, perencanaan SDM menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi teknologi baru dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. Agar dalam pelaksanaan perencanaan SDM dapat berhasil, sedikitnya terdapat 4 aspek perencanaan SDM yang harus diperhatikan dan dilakukan. 1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. 2. Melakukan bantuan SDM yang tersedia dalam organisasi perusahaan. 3. Melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. 5. Menjalankan program ASI. Aspek kedua lah aspek pasar dan pemasaran. Kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menjual atau jasa yang diproduksi ke pasar. Setelah mengetahui seberapa besar luas pasar, pertumbuhan, permintaan, dan market share dari produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Berikut aspek dari pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi dan bagi pasar berdasarkan karakteristik konsumen, umumnya ditentukan oleh umur, tingkat sosial ekonomi, kekhasan
daerah serta kadar dalam khusus pada suatu konsumen. Misalnya, pantangan produk pangan atau hanya mengkonsumsi produk pangan tertentu. Umumnya hal ini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Kegiatan segmentasi pasar ini dapat memberikan gambaran khusus terhadap perusahaan tentang bagaimana produk tersebut dihasilkan. Yang B. Analisa kondisi pasar. Kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Analisa kondisi pasar dilakukan untuk memahami kemampuan daya beli seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhan hingga tingkat kepuasan terhadap kebutuhan tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan analisis terhadap pesaing dan juga peramalan produk secara tepat yang akan dilepas ke pasaran. Segmentasi pasar ini akan berjalan lebih efektif apabila dilakukan cukup luas, terukur, terjangkau, dan dapat mencakup semua program yang telah direncanakan perusahaan, sehingga kebutuhan konsumen dapat diketahui secara spesifik, dapat dipenuhi secara tepat oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan penjualan, permintaan, serta laba yang ingin dihasilkan. Analisa pesaing. Analisa pesaing merupakan salah satu hal penting dalam aspek pemasaran terhadap suatu produk, jasa maupun ide yang dihasilkan. Pesaing merupakan suatu tandingan yang memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang mirip. Analisa ini digunakan untuk mengetahui dan kelemahan produk tersebut hingga dapat ditentukan strategi pemasaran yang tepat terhadap produk tersebut. Pada analisa pesaing perlu dilakukan permintaan pesaing, sasaran, dan strategi yang dilakukan oleh pesaing, reaksi, dan strategi yang dilakukan oleh pesaing. Yang selanjutnya adalah strategi promosi. Promosi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh produsen dengan tujuan untuk mengenalkan suatu produk atau jasa yang diproduksi ke pasar. Kegiatan ini dapat membangun tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut sehingga dapat meningkat penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk tersebut. Strategi pemasaran ini dapat dilakukan dengan memberikan promo-promo khusus pada bulan tertentu, promo pembelian ekstra, permainan harga tertentu, promo dengan menonjolkan kualitas produk, serta promo keuntungan tertentu. Promosi ini dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. Komponen dalam aspek pemasaran merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap penguncian suatu perusahaan sebelum melepaskan produk ke pasar. Spesifik produk dan diferensiasi produk. Aspek pemasaran kewirausahaan pada yang kelima adalah spesifik produk, diferensiasi produk. Produk adalah setiap hal yang bisa berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Barang atau jasa ini diharapkan dapat memenuhi apa yang mereka butuhkan sekaligus memberikan kepuasan mereka. Hal-hal detail mengenai produk yang akan ditawarkan kepada konsumen merupakan bagian dari aspek pemasaran. Spesifik produk tersebut misalnya bagaimana bentuknya secara fisik, apa mereknya, bagaimana produk tersebut dikemas, apakah disertai garansi, dan lain sebagainya. Sebuah produk baru dapat dikembangkan jika Anda sudah mengetahui secara pasti apa keperluan dan kebutuhan pasarnya. Hal ini karena tidak mungkin Anda memasarkan suatu produk jika tidak permintaan yang potensial dan kontinu dari pasar. Memberikan pengaruh positif bagi konsumen. Aspek pemasaran penting yang terakhir ini terkait pengaruh positif yang Anda berikan pada konsumen. Buatlah suatu promosi yang natural, lentur, dan lengkap sehingga calon konsumen dapat menyerap dengan baik informasi tentang produk milik Anda. Intinya lakukan pendekatan dan kesan yang pertama yang baik. Aspek yang ketiga adalah aspek keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas, merger dan akuisisi. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapat usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.